Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, hari ini kita coba sekarang ya, saat ini kita akan mau mencoba bagaimana sih mengimplementasikan hook tadi dengan menggunakan Python, supaya teman-teman bisa nyobanya secara langsung ya. Jadi seperti teman-teman yang sudah pernah lakukan di pemrosesan kita digital, kalau kita mau ngoding Python secara enak ya kita gunakan Google Colab ya, sehingga tidak perlu install ribet. Cuman untuk implementasi teman-teman harus menggunakan yang lainnya, misalkan PyCharm atau menggunakan Anaconda ya, Orange dan seterusnya, atau install manual Python di laptop atau PC kita ya. Jadi tahap yang pertama sama seperti di pengolahan digital, bagian yang utama adalah bagaimana kita menggunakan library ya. Library, ini library-nya. Jadi library itu kita gunakan untuk mempermudah kita. Jadi kelebihan Python salah satunya karena banyak library yang sudah disediakan di sana, di mana library tersebut banyak sekali function-function atau algoritma-algoritma yang siap digunakan. Ya, salah satunya histogram of oriented gradient. Ini tinggal kita gunakan saja karena sudah disediakan oleh Scikit-image. Banyak library yang lainnya juga ada, misalkan di OpenCV juga ada untuk histogram of oriented gradient atau HOG itu ada juga. Cuman saat ini kita akan menggunakan library dari kepunyaannya Scikit-image atau SK-image ya. Nah, cara mengimportnya ya karena untuk Matplotlib kita gunakan untuk menampilkan nanti ngeplot gambarnya, menampilkan gambar. Scikit-image ini kita gunakan sebuah library yang di situ fitur ya, kelas fitur, dimana di dalamnya itu ada fungsi yang digunakan untuk menghitung histogram of oriented gradient atau HOG. Jadi import dari Scikit-image modulnya fitur, di sini kita import HOG ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menggunakan. Kemudian kita juga menggunakan data exposure untuk tambahan untuk nanti supaya kita bisa menampilkan ya. Pertama, nanti kita gunakan gambar astronot ya. Kita ambil dari data library yang sudah disediakan oleh Scikit-image. Nah, di sini. Caranya ya, ini kan data untuk ngeload datanya, ngeload data yang banyak ya, data yang sudah disediakan, bukan hanya data gambar-gambar. Kita bisa menggunakan banyak data gambar ya. Ada juga data-data yang bisa kita data banyak ya, data image yang itu sudah terkelompokkan menjadi kelas-kelas, sehingga kita bisa gunakan untuk melatih machine learning, itu juga ada. Cuman kita hari ini gunakan satu buah gambar untuk melihat nanti gimana sih fitur HOG itu diekstrak gitu ya. Nah, kemudian baru kita bisa langsung ya, sebenarnya di sini langsung bisa digunakan. Jadi tanpa menggunakan tahapan-tahapan yang lainnya sebenarnya ya, cuman ya tergantung karakter gambarnya. Kalau di gambar tersebut sudah tersimpan satu objek, kalau ini kan kita hanya mencoba aja ya, mencoba untuk menunjukkan gimana sih fiturnya nanti ditampilkan gitu ya. Nah, cuman kalau untuk ketika kita benar-benar mau menggunakan data training ya, lebih baik digunakan tahap-tahapan sebelumnya pre-processing, misalkan merubahnya menjadi grayscale atau yang lainnya. Nah, itu biasanya sudah dikelompokkan menjadi satu buah data training yang isinya itu gambar semuanya ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya tunjukkan menggunakan banyak data. Kemudian kita ekstrak fiturnya menggunakan HOG, kemudian kita latihkan ke data training. Kalau sekarang hanya untuk memahamkan saja bagaimana sih data training HOG tersebut diekstrak dari sebuah image gitu ya. Nah, pertama kita buat dua buah variabel. Misalkan kita namakan aja dengan HOG fitur sama HOG image. Ini adalah variabel. Mau kita ganti yang lainnya juga bebas, sembarang gitu ya. HOG fitur nanti kita gunakan untuk menampung fitur HOG-nya. Nah, ini biasanya isinya ya informasi tentang itu orientasi tadi, orientasi atau sudutnya dan magnitudonya dan magnitudo. Kalau HOG image ini digunakan untuk supaya nanti kita bisa menampilkannya dalam bentuk sebuah display atau ya gambar lah ya.
fiturnya itu kayak gimana sih. Jadi menunjukkan representasi visual ya dari fitur hook, sehingga kita nanti bisa melihat di mana sih objek-objek terkonsentrasi dalam gambar tersebut, kemudian arah gradiennya kemana pada setiap sel gambarnya. Nah, itu. Jadi kalau kita mau menghitung hook ya kita gunakan ini fungsi hook. Nah, ini fungsi hook. Dimana dalam fungsi function hook di sini banyak parameter yang ada di dalamnya, sama seperti yang kita lakukan tadi. Di situ ada beberapa parameter. Kalau image di sini berarti nih, kalau mau teman-teman mau lihat parameternya, caranya klik. Oh, ini belum saya koneksikan ya. Saya koneksikan terlebih dahulu. Jadi caranya ini image ini berarti gambar yang akan kita ekstrak cirinya ya. Kemudian orientasi yang 9 bin tadi ya, dibagi menjadi 9. Apakah harus 9? Nanti bisa teman-teman coba. Boleh 8, boleh yang lainnya juga. Tidak harus 9. Cuman biasanya menggunakan 9. Kemudian banyaknya pixel per sel. Tadi kan kalau kita tadi kan isinya 8 ya. Apakah harus 8? Enggak. Boleh. Misalkan di sini kita buat 16 kali 16. Misalkan ukuran gambarnya itu besar gitu ya. Ya, kita sesuaikan ya dengan ukuran gambar yang kita miliki atau image yang kita miliki. Kemudian sel per blok. Nah, ini misalkan di sini boleh. Apakah harus 1 kali 1? Enggak. Boleh 2 kali 2 seperti tadi yang kita lakukan. Kalau di sini supaya kita bisa menampilkan sehingga kita bisa mendapatkan hook image. Kalau di sini multi channel sebenarnya sudah deprecate ya. Cuman nggak apalah. Kita bisa hapus, boleh enggak ya. Nah, kemudian baru kita tampilkan di sini hook. Coba kalau kita running gimana sih? Running. Jadi shortcut untuk hanya mengingatkan ya, kalau shortcut untuk merunning di dalam. Oh, ini ada yang salah. Oh ya, ini sebentar, ini saya hilangkan terlebih dahulu. Ini kemarin. Nah, hasilnya seperti ini, hasil runningnya. Ini gambar aslinya, gambar astronot. Kemudian ini adalah fitur yang dihasilkan ya, fitur yang dihasilkan dari hook. Ini kalau ditampilkan seperti ini. Jadi di sini ada arah gradiennya masing-masing. Di sini ada arah gradiennya. Jadi arah gradien ini kan ada muter-muter gini ya. Ini menunjukkan arah gradiennya. Kemudian hitam putihnya itu menunjukkan magnitudonya. Semakin putih semakin terang berarti semakin besar magnitudonya ya. Nah, sini berarti terdapat banyak. Nah, ini kan samar. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata hook mampu menangkap, menyederhanakan ya gambar yang kompleks di sini menjadi gambar yang lebih atau fitur yang lebih sederhana, sehingga otomatis gambar yang asli dibandingkan gambar hooknya di sini, maka fiturnya di situ atau dimensinya lebih sederhana, sehingga ketika kita lakukan proses pelatihan menggunakan fitur yang ada di sini ini lebih ringan dibandingkan dengan menggunakan fitur yang asli atau semua gambar aslinya. Kecuali kalau kita memang punya mesin yang cukup besar ya nggak masalah, berarti kita gunakan teknik yang kompleks juga ya. Kalau teknik yang kita gunakan metode yang kompleks juga. Nah, kalau kita gunakan machine learningnya metode yang sederhana ya kita gunakan fitur ya. Tapi kalau metode yang kompleks ya kita gunakan yang misalkan contohnya deep learning dan yang lainnya ya. Oke, ini cara kita menggunakan mengekstrak hook ya, mengekstrak hook. Jadi sangat simpel, cuman menggunakan function hook ini tadi. Ini ya enaknya kalau kita mau menggunakan Python gitu ya. Kalau teman-teman mau melihat detailnya di sini parameternya apa saja situ. Nah, ini banyak bisa ada penjelasannya ya. Arahkan ke functionnya, nanti di situ ada penjelasannya. Image itu apa, orientation itu apa dan yang lainnya. Sehingga kita bisa memahami, atau kalau mau lihat terus ya tekan kontrol kemudian klik di image-nya itu ya. Nanti muncul di sebelah sini. Nah, ini hook ya. Ada penjelasannya juga ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Oke, saya kira cukup.